Baik, hari ini kita akan mempelajari struktur teks deskripsi. Untuk pengertiannya sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Teks deskripsi adalah teks yang berisi penggambaran mengenai suatu objek. Objeknya bisa apa saja? Bisa benda, bisa orang, bisa tempat, dan lain-lain. Nah, untuk struktur teks secara umum, semua teks itu yang pertama ada pembukaan, kedua isi, dan penutup. Nah, jadi setiap teks ini memiliki kekhasan masing-masing terlihat dari struktur teks untuk membedakan teks satu dengan yang lainnya. Hari ini kita pelajari untuk teks deskripsinya ya, strukturnya seperti apa. Nah, jadi sebagai sebuah teks, teks deskripsi ini terangkai dari beberapa kalimat menjadi paragraf-paragraf yang runtut, sehingga bisa dipahami oleh pembaca. Nah, sebelumnya kalian tahu apa perbedaan huruf, suku kata, frasa, dan kalimat? Nah, jadi untuk huruf itu terdiri dari satu karakter, misalnya K, itu huruf kue. Nah, jadi untuk kue dari kata ku, nah itu suku kata, disebut suku kata, terus itu suku kata. Kalau digabung jadi kue, jadi satu kata. Ya, jadi satu kata kue itu terdiri dari dua suku kata, ku dan e. Ku sendiri di situ di dalamnya ada satu huruf yaitu K. Ada huruf U. Nah, kemudian tadi sudah tahu kan kue itu satu kata, sekarang frasa. Frasa itu terdiri dari dua kata. Contohnya, kue bolu. Ada kata kue dan kata bolu. Itu kita namakan frasa. Kemudian di atasnya frasa ada yang namanya kalimat. Contohnya, aku membeli kue. Nah, kalimat ini didahului huruf kapital dan diakhiri oleh tanda titik. Oke? Nah, sekarang lebih atas lagi dari kalimat ada yang namanya paragraf atau alinea. Ini contohnya. Jadi, ibu adalah sosok yang sangat berarti untukku. Itu kalimat. Kalau digabung menjadi kalimat yang lain dengan kalimat-kalimat yang lain, itu nanti akan menjadi paragraf. Untuk paragraf atau alinea, cara menulisnya ada dua cara. Yang pertama, rata kiri dengan jarak antar paragraf, dan yang kedua, itu memberi perbedaan di awal paragrafnya, yaitu dengan menjorok ke dalam. Ini contohnya. Nah, kalau yang ini rata kiri dengan jarak antar paragraf. Jadi paragraf 1 dengan paragraf kedua diberi jarak. Kemudian, cara yang kedua, alineanya menjorok ke dalam. Jadi tiap paragraf itu diberi penanda dengan awalannya menjorok ke dalam. Untuk paragraf 1 dan paragraf 2 tidak perlu dikasih jarak. Jadi penandanya hanya yang menjorok ke dalam itu tadi. Baik, sekarang cara menulis judul. Cara pertama yaitu menggunakan huruf kapital semua. Jadi semua hurufnya menggunakan huruf kapital. Sedangkan cara yang kedua menggunakan huruf kapital tiap kata kecuali kata depan. Bagaimana contohnya? Contohnya ini. Nah, ayah panutanku semuanya menggunakan huruf kapital. Bedakan dengan yang ini. Parangtritis di kota Yogyakarta. Nah, ini menggunakan huruf kapital tiap kata kecuali kata depan. Kata depannya apa? Ada kata depan di. Nah, untuk di-nya, karena sebagai kata depan, kita tidak menggunakan huruf kapital. Nah, sekarang kita pelajari struktur teks deskripsi. Yang pertama ini ada identifikasi, kemudian yang kedua ada deskripsi bagian, dan yang ketiga ada simpulan atau kesan. Baik, untuk bagian identifikasi, yaitu bagian pembuka, isinya adalah gambaran umum atau pernyataan umum tentang objek yang akan dideskripsikan.
Jadi, sebelum memperinci objek yang kita deskripsikan, di awal kita perlu memperkenalkan objek tersebut terlebih dahulu, supaya pembaca memiliki gambaran umum mengenai objek yang akan kita deskripsikan. Untuk bagian identifikasi ini bisa berupa nama objeknya, lokasinya, atau apapun yang bersifat umum. Bagian yang kedua, yaitu ada deskripsi bagian. Di sini adalah bagian isi atau inti dari deskripsi kita. Nah, berisi perincian jabaran tentang objek secara detail. Jadi, pada bagian inilah kesan panca indera digunakan agar pembaca serasa benar-benar merasakan atau membayangkan objek yang dideskripsikan. Bagian yang terakhir adalah kesimpulan atau kesan. Ini adalah bagian penutup. Jadi, bagian ini berupa simpulan tentang kesan atau perasaan penulis terhadap objek yang dideskripsikan. Jadi, yang menulis teks deskripsi ini mempunyai kesan yang bagaimana? Contohnya senang, bangga, tertarik, atau suka. Baik, sekarang kita pelajari jenis pengembangan deskripsi bagian. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota atau bagian-bagian objek. Yang ketiga, ada deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung. Dan yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Kita pelajari masing-masing ya. Nah, untuk deskripsi bagian berdasarkan ruang, ini berisi gambaran tentang bagian-bagian ruang dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, kamarku penuh dengan buku-buku yang kubaca setiap hari. Dinding berwarna putih dengan bentuk segi panjang. Terdapat pula lemari pakaian berwarna coklat dan satu kursi santai. Nah, dari sini kita deskripsikan ruangan. Jadi, seolah-olah kita bisa melihat ruangan yang digambarkan oleh pembuat teksnya. Yang kedua, ada deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Nah, ini berisi gambaran tentang bagian dari objek yang dideskripsikan. Contohnya, pohon memiliki batang, akar, ranting, daun, bahkan buah. Hewan yang terdiri dari anggota-anggota bagiannya, yaitu ekor, telinga, kulit, mata, dan lain-lain. Jadi misalnya kita mau mendeskripsikan kucing. Nah, dari bentuk ekornya seperti apa, telinganya, bulunya, matanya, dan lain-lain. Yang ketiga, ada deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu yang sedang berlangsung. Nah, ini berisi gambaran cerita dari awal mulai hingga akhir cerita. Contohnya, kita bisa mendeskripsikan drama, wayang, sinetron, film, atau novel. Yang keempat, ada deskripsi bagian berupa pemfokusan. Nah, ini berisi gambaran serinci mungkin bagian yang paling menarik atau paling disukai dari objek. Jadi fokus ke satu hal saja. Contohnya, bagian yang paling saya sukai dari perpustakaan ini adalah ruang bacanya. Desainnya unik dengan cat merah, cat cerah, memberikan kenyamanan yang luar biasa pada pengunjung. Nah, hanya bagi bagian yang disukai saja. Jadi, hanya fokus ke satu hal saja. Baik, dari yang Bu Ruli jelaskan, kira-kira apakah ada pertanyaan? Silakan sampaikan kalau ada pertanyaan ya.